Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu bihil khairati wal rahmati wal barakat wal futuhati wal munuhat wal nafahati wal imdadat wal anwar wal asrar ar-rabbaniyah wal ridwan wal ghufran wal nasra wal yusra wal sitra wal ijabata wal qubul wa syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam wassalamata wassa'adata wal karamah fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah as-salaha wal falaha wan najah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqi wa imami anbiya'ihi wa rusulihi wa rahmatihi li jami'i khalqihi wa syafa'atihi li jami'i makhlukatih sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wattabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'i amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa huwa al-imamul jalil al-waliyul kabir qutbul irsyad wa ghuzul ibadi wal bilad sayyiduna wa maulana al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa ardah fi kitabihi ad-da'watut tammah. Sudah berkata al-alim al-arif billah al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah yang artinya dakwah yang menyeluruh, yang merupakan kewajiban setiap muslim terutama para ulama agar terus berdakwah mengajak umat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, mendidik umat, mentarbiyah iman Islam, ihsan umat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sekarang kita akan meneruskan kajian beliau di halaman 7 kitab Ad-Da'watut Tammah.
Silahkan dilihat di tengah-tengah. Di barisan yang ke-15 dari bawah. Beliau berkata, wa qad qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya, idza zaharat al-fitanu au qala al-bid'u wa subba ashabi falyudhhir al-alimu ilmahu faman lam yaf'al dzalika fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Jika nampak fitnah-fitnah, auqala, atau Nabi bersabda jika nampak bid'ah-bid'ah, wasubba ashabi, dan juga jika sahabat-sahabatku telah dicaci maki, falyudhhir al-alimu, maka orang yang berilmu harus menampakkan ilmahu kepada ilmunya. Faman lam yaf'al dzalika, maka barang siapa orang yang berilmu yang tidak menampakkan ilmunya di saat seperti yang disebutkan barusan, yaitu di saat nampaknya fitnah-fitnah, nampaknya bid'ah-bid'ah, dan di saat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci dimaki, lalu orang alim tidak mentohirkan ilmunya di publik, fa'alaihi la'natullahi, maka pasti atas orang alim tersebut la'natullahi, laknat Allah, wal malaikati, dan laknat para malaikat Allah, wan nasi ajma'in, dan laknat semua manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, Allah tidak akan menerima dari orang alim tersebut semua amalan ibadahnya yang wajib dan yang sunnah. Allah ini khusus ditujukan kepada orang yang berilmu. Jika nampak fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah, dan jika dicaci para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihinakan, direndahkan, maka orang alim harus bangkit, harus mendohirkan ilmunya, pengetahuannya, yakni memberikan kejelasan dengan dasar-dasar ilmu Allah, dengan dasar-dasar ilmu Quran, dengan dasar-dasar ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga ilmu-ilmu yang menunjang, menopang, ya, yaitu ilmu sebab akibat,
yang menopang kepada hal-hal yang dibutuhkan. Ilmu wasail, ilmu wasilah-wasilahnya, seperti ilmu nahwunya, sarafnya, ilmu balaghahnya, dan yang lainnya. Juga termasuk ya, jika dibutuhkan dan memang berkaitan dengan hal ini, contohnya ya, kalau kita membahas ya, nasab, maka kita harus menggunakan ilmu nasab. Kalau kita mau menentukan umpamanya ini barang haram atau tidak, ya, maka kita harus mengetahui asal usul barang tersebut. Kita harus mengetahui juga kandungan dalam barang tersebut ketika ada barang yang diharamkan pada zatnya. Ketika mau menentukan ini najis atau tidak, kita harus mengenal asal usul, mengenal juga pembuatan-pembuatannya. Kalau kita mau mengetahui tentang bahwa ini barang manfaat atau madarat, kita harus tahu juga kepada kandungan barang tersebut, apa manfaatnya, apa madaratnya, sehingga kita bisa menimbang, lalu bisa memutuskan hukum, menetapkan hukum. Ya, jika itu digunakan, apakah boleh atau tidak? Nah, kalau tidak, apakah haram atau makruh? Begitu pula dalam pemakaiannya, baik pemakaian yang sifatnya dimakan, yang sifatnya digunakan di kulit, yang digunakan di pakaian, itu akan beda-beda nanti hukumnya. Ya, ada yang tidak boleh dimakan tapi boleh digunakan di kulit. Ada juga yang tidak boleh digunakan di kulit, boleh di pakaian, di benda. Ya, kita harus tahu alasannya, bahwa alasan dalam hukum yang diharamkan itu diantaranya ada doror, ada kemadorotan di situ. Aduh, kemadorotannya juga ditimbang. Ya, ada kemadorotan yang mematikan, ada kemadorotan yang ya menghilangkan akal, kemadorotan yang merusak kulit, merusak rambut dan sebagainya. Ada yang sifatnya memadaratkannya itu secara sekaligus, fauron. Ada yang memang dalam waktu yang lama. Kenapa harus tahu? Ya karena kita harus menentukan hukumnya. Ya, hukum itu untuk ditentukan, ya, salah satu rujukannya adalah urfan, kembali kepada adat istiadatnya. Kalau adat istiadat berarti kita harus tahu kepada kandungan-kandungan barang tersebut. Maka seyogyanya ulama itu harus menguasai ya kandungan-kandungan berbagai hal yang memang ini suka digunakan oleh manusia, oleh umat Islam, nah, atau yang akan digunakan. Nah, harus diketahui dulu. Kalau tidak tahu, ulama ini tidak punya keahlian, harus menggandeng orang yang punya keahlian, yang adil, ya. Kalau yang tidak jujur nggak boleh, yang adil. Termasuk dalam ilmu kesehatan, ilmu fisika, itu kan?
Nah, ini harus diketahui. Allah adzan duhur, kita jawab dulu dan niat kita akan melakukan sholat duhur pada waktunya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah. Nah, Allah, mari kita teruskan. Seperti ketika ada permasalahan di dalam nasab, ya, kita harus menguasai ilmu nasab. Ulama harus menguasai. Jika tidak, maka harus menggandeng ahli nasab. Dan juga dalam hal-hal lain. Dan fitnah-fitnah di sini, fitnah apa? Fitnah yang bisa mengakibatkan kepada kerusakan agama, kerusakan akidah. Dan juga fitnah yang bisa merusak tatanan hidup manusia. Jika terjadi itu, jika muncul itu fitnah, maka orang yang berilmu harus
tampil, harus mendhahirkan ilmunya. Walaupun ini hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau ada salah seorang alim yang menampakkan ilmunya di dalam upaya menghilangkan fitnah tersebut, maka bagi ulama-ulama yang lainnya sudah tercover, tidak dosa jika tidak mendhahirkannya. Tapi kalau ikut mendhahirkannya juga ulama yang lain, maka ulama ini yang kedua, yang ketiga dan seterusnya juga mendapatkan ganjaran sama. Sekarang fitnah-fitnah di zaman kita itu sudah merajalela. Yang bisa merusak keimanan orang-orang yang beriman, yang merusak akhlak, yang merusak pemikiran, yang merusak niat, yang merusak amal-amal perbuatan, yang merusak ucapan. Maka seyogianya harus ada orang alim yang membentenginya, yang mengklarifikasinya. Orang alim yang melenyapkan fitnah-fitnah tersebut, yang melawannya, yang memeranginya. Terutama sekarang yang gencar ya adalah fitnah-fitnah yang ditujukan kepada para habaib, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang ada di Indonesia, oleh kelompok-kelompok ya yang tukang fitnah. Mereka membatalkan nasab para habaib, mereka mencaci maki, mereka memfitnah, mereka berbuat penipuan, memanipulasi fakta, data, cerita, atau sampai video-video ya dimanipulasi. Maka langkah pertama Buya menyerukan kepada seluruh umat Islam agar tidak ikut menyimak, agar tidak membaca ya, agar tidak membuka video-videonya tentang fitnah-fitnah tersebut, agar menjauh dari itu. Jaga hati, jaga telinga, jangan ingin menyimak ya, jangan ingin tahu. Itu penyelamatan pertama. Kita enjoy membenahi diri kita, membangun iman Islam, membangun ketakwaan, membangun akhlak mulia, membangun ukhuwah persaudaraan, membangun silaturahmi. Ya, kalau ada orang yang menyebar luaskan fitnah-fitnah kepada para habaib, kepada para ulama, kepada si A dan si B, ya, jauhi. Atau kalau ada orang yang mau membicarakan tentang kejelekan seseorang,
yang padahal belum tahu itu dan belum tentu jeleknya, maka kita tolak, maaf, dan ya jangan nyuguhin saya dengan ghibah. Ya, jangan nyuguhin saya dengan ghibah dan juga dengan fitnah. Sudah. Jangan dibicarakan sama saya. Ya, kalau ada yang ngirim video-video ke HP kita atau di FB dan sebagainya, cepat hapus. Cepat hapus. Itu penyelamatan terhadap diri kita. Langkah pertama begitu. Umat itu begitu. Ya, ini kan yang menyebarluaskannya kiai. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan kiai, orang muslim yang awam sekalipun, ya, gibah tetap gibah, dosa besar. Apalagi fitnah, ya. Apalagi di kelas ustadz dan dai. Na'udzubillah, kita harus menjauhi orang-orang yang disebut kiai, ustadz, dai, muballigh, ya, yang seperti itu lebih berbahaya, ya, daripada orang awam yang berbuat maksiat, yang berbuat kemunkaran. Jadi kalau kiai ini yang, ya, tukang fitnah, tukang gibah, ini jauh lebih berbahaya, maka wajib dijauhi. Kalau kita memesantrenkan anak kita di kiai seperti itu, cepat ambil. Jangan sampai tertulari akhlak tercelanya. Ya. Kita tetap harus menjalin hubungan yang baik. Ya. Kita tidak menjadikan mereka sebagai musuh, tapi mereka sebagai PR yang harus terus didakwahi oleh yang mampu. Ya, adapun yang tidak mampu, maka enjoy saja mengurus urusan agamanya sendiri. Ya, menggarap apa yang harus digarap dalam hidup. Kalau umpamanya kalian adalah ulama atau punya kemampuan untuk mencegah, ya, kejahatannya mereka orang-orang yang tukang fitnah, silahkan. Tapi kalau kalian malah nanti tergulung, tercuci otak kalian, sebagaimana sekarang banyak tingkatan kiai yang tercuci otaknya, sehingga lupa kepada kaidah-kaidah syara. Ya, maka kita harus menjauh. Kita harus menjauh. Jangan juga melayani ingin debat, jangan menghambur-hamburkan. Pikiran kita, umur kita untuk berdebat, tidak. Ya, tidak. Apalagi kita bukan ahlinya. Ya, yang ahlinya juga tentunya harus melihat situasi kondisi. Sehingga syarak mengizinkan untuk munadharah. Nah, semua ulama agar menasihati umat, ya, agar membimbing dan mentarbiyah akhlakul karimah umat, keyakinan umat, dan agar terus menggalang kesatuan persatuan umat, agar terus membangun ukhuwah, agar jangan tahu kepada kekurangan orang lain, kepada kesalahan orang lain, agar tidak menyimak, melihat, ya, apalagi ikut berbicara, ikut komen tentang kekurangan orang lain. Ini harus dijagain oleh para ulama, ya, harus dijagain, karena kan umat Islam sekarang ini, ya, banyak
yang hidupnya di dunia maya. Ya. Itu sudah menjadi kehidupan yang kedua setelah dunia nyata. Dunia maya. Bahkan banyak sekali yang kehidupan di dunia mayanya jauh lebih sering, lebih lama ketimbang di dunia nyata. Ini harus lebih hati-hati, ya, harus lebih hati-hati. Menggunakan media sosial kita hanya untuk mengkaji ilmu, ya, menerima nasihat dari ulama-ulama yang terpercaya, dan juga menyebarkan ilmu dan nasihat tersebut seluas mungkin. Gak usah ikut komen-komen, gak usah. Ya, sebarkan saja, share saja. Ya. Dan juga untuk silaturahmi, dan juga silakan untuk berbisnis, ya, untuk menaburkan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika ada kejelekan, ya, yang memancing kita untuk ikut dalam sirkuit kejelekan tersebut, ya, maka cepat-cepat jauhi oleh kita. Cepat-cepat jauhi. Itu langkah pertama, ya. Dan juga kita harus berdoa kepada Allah agar kita semua dan umat Islam diselamatkan dari semua fitnah, ya, dijauhkan dari segala musibah baik zahir maupun batin, ya, dan agar yang tersesat mendapatkan hidayah secepatnya dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, kembali kepada jalan Allah, kembali kepada hak, kepada kebenaran. Doakan, itu termasuk langkah pertama, ya. Allah. Kalau langkah yang berikutnya, ya, langkah kedua itu adalah khusus bagi para alim, bagi para ulama yang punya keilmuan, yang punya kemampuan, ya, dalam membereskan permasalahan fitnah-fitnah tersebut. Allah. Dalam sebagian lafaz rawi, ya, bahwa dalam hadis ini bukan fitan, tapi idza dhaharat al bid'ah, jika nampak bid'ah. Dan sekarang tentunya sudah menyebar pula bid'ah. Ya. Nah, bid'ah itu harus diketahui oleh umat Islam bahwa bid'ah ada yang bid'ahnya hasanah baik, ada bid'ah itu yang buruk. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak ada contohnya dari, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, ya, tidak dipayungi oleh Quran, tidak dipayungi oleh sabda-sabda dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi bahwa bid'ah itu sesuatu yang baru. Di sini ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, yang jelek itu adalah yang bertolak belakang dengan kaidah-kaidah syarak, kaidah-kaidah Quran, kaidah-kaidah sunnah. Itu yang disebut bid'ah yang sayyi'ah, yang buruk, ya. Bid'ah dolalah, yang sesat. Nah, bid'ah itu mencakup akidah,
Bid'ah itu mencakup juga pemikiran. Bid'ah itu mencakup niat. Bid'ah itu mencakup akhlak. Bid'ah itu mencakup perbuatan. Bid'ah itu mencakup ucapan. Ya, yang disebut bid'ah itu. Segala pemikiran, segala akidah, segala niat, segala akhlak, segala amal, perbuatan, segala ucapan yang bertolak belakang dengan kaidah-kaidah Qur'aniyah, kaidah-kaidah hadithiyah, ya, maka itu tertolak. Itu adalah bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat. Maka kalau ingin mengetahui ini bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah atau dolalah, mau tidak mau harus menguasai dulu, mengenal dulu kepada semua kaidah-kaidah syara. Ya, dan ini harus ulama. Makanya kalau berbicara bid'ah yang bukan ulama, nantinya ngawur, berbahaya. Makanya sekarang banyak yang menuding, ya, kepada seseorang melakukan bid'ah dolalah, tapi yang menuding ini orang yang belum menguasai kaidah-kaidah syara. Ya. Nah, ini kan berbahaya. Ini terjadi sekarang. Jadi yang dituding bid'ah dolalah ternyata, ya, sesuai dengan kaidah syariah. Ya. Tidak bertolak belakang dengan qawaid syara. Nah, ini seperti yang ditudingkan oleh saudara-saudara kita dari kaum Salafi Wahabi, ya, yang awalnya muncul dari Saudi, yang sekarang karena banyak yang pesantren ke Saudi, banyak yang menyebarkan juga dari Saudi itu di Indonesia, akhirnya, ya, virus ini, ya, menyebar virus ini pada jiwa-jiwa umat Islam di Indonesia ini. Dan virus ini berbahaya. Bisa merusak akhlak, bisa merusak agama. Bahkan bisa melahirkan permusuhan, bisa melahirkan peperangan. Karena, ya, kalau sudah salah pemikirannya, bisa-bisa menuding kepada saudara sendiri musyrik, lalu menghalalkan darahnya, lalu dia berani membunuhnya. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Ya, Islam garis keras, yaitu dari kaum Salafi Wahabi, ya, yang akhirnya memerangi sesama Muslim. Ini yang terjadi di Syria, ini yang terjadi di Yaman, ya, yang terjadi itu adalah Salafi Wahabi. Ini yang terjadi di Mesir, ya, seperti Jamaah Ikhwanul Muslimin. Nah, termasuk di negara-negara yang lainnya. Karena mereka punya pemikiran yang tersesat, yaitu, ya, menuding bid'ah kepada hal yang bukan bid'ah, menuding syirik kepada hal yang bukan syirik, menuding dolalah kepada hal yang bukan dolalah. Ya. Makanya amalan-amalan dan pemikiran
ahli sunnah wal jamaah itu dianggap bid'ah oleh kaum salafi wahabi. Ya, dianggap sesat. Hatta Imam Asy'ari dalam akidah, Imam Maturidi dalam akidah dianggap sesat oleh mereka. Para ulama-ulama sufi, imam-imam ulama sufi dianggap sesat oleh mereka. Ya, dianggap juga ya musyrik. Dianggap musyrik. Orang yang ziarah ke para aulia, ya, para solihin yang sudah wafat, ya, mereka menuding ini penyembah kuburan. Ya. Dan banyak lagi. Ini harus dihadang. Siapa yang bisa menghadang? Ulama. Ulama ahli sunnah wal jamaah harus bangkit. Minimal ada salah seorang yang bangkit terus melawan mereka, mengikis habis pemikiran mereka. Ya. Mereka merasa bahwa dirinya betul-betul mengikuti Quran dan Sunnah. Padahal ya, dalam sebahagian kaidah-kaidah dalam pemikiran mereka itu, kaidah-kaidah syara'nya ya salah. Ya, ada yang tidak difahami oleh mereka. Akhirnya ya mereka menganggap salah, bid'ah, dolalah kepada siapapun yang berbeda dengan kaidah-kaidah mereka. Karena dari kaidah-kaidahnya ada yang salah. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Allah. Di antaranya apa? Sekarang mereka membidah-bidahkan maulid Nabi, yakni muludan, membidah-bidahkan peringatan-peringatan yang dikaitkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka juga membidah-bidahkan ziarah kubur, ziarah para aulia, lalu mereka bikin narasi fitnah, tuduhan-tuduhan yang keji. Ya, dianggapnya ini menyembah wali, menyembah kuburan. Nah, apalagi mereka membongkar-bongkar bangunan makom, ya. Dibongkar-bongkar oleh mereka. Ya seperti dulu di Saudi begitu. Dan dulu kan para sahabat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kubah-kubahnya itu di Ma'la, di mana lagi, di Baqi', bahkan di tempat-tempat lain. Nah, habis di bumi hanguskan, diratakan oleh mereka dengan tuduhan ya, mengkultuskan selain Allah, dengan tuduhan memuja kepada selain Allah. Nah, ini adalah pemikiran Wahabi. Dan Wahabi juga membatalkan nasab para habaib, para sayyid, para syarif yang ada di Saudi dibatalkan. Ada Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dihina, difitnah, ya, didustakan, ya, keabsahan nasabnya oleh mereka. Jadi kalau di Saudi mah bukan habaib saja, Said juga sama dibatalkan. Ya. Adapun yang di Indonesia, ya, mereka membatalkan hanya kepada Habib saja. Tapi kalau Said tidak dibatalkan. Tapi dalilnya tetap sama, memakai dalil kaum Wahabi. Yang mana kalau dalil kaum Wahabi ini dipakai, maka pasti akan terbabat semuanya. Termasuk Said-Said, Syarif-Syarif yang ada di muka bumi akan terbabat semuanya. Ya. Allah, hatta nasab wali songo saja akan terbabat kalau memakai hujah-hujah, dalil-dalil
mereka. Ya. Makanya mereka tidak akan mau diskusi secara terbuka ya dengan para ulama-ulama ahli. Mereka tidak akan mau. Kenapa? Karena mereka juga menyadari bahwa di diri mereka banyak kesalahan-kesalahan yang nanti kalau dihadirkan dalam diskusi ini akan terbongkar kesesatan mereka. Contoh ya, di antaranya adalah mereka menggunakan dalam membatalkan nasab Ba'alawi itu dengan hujah tes DNA. Nanti kalau dihadirkan ahli tes DNA-nya mereka akan terbongkar kesesatannya. Ya. Begitu dihakimi oleh ulama, maka DNA tidak bisa digunakan untuk membatalkan nasab seseorang yang jauh zamannya, gitu kan? Nanti akan terbongkar. Ya. Makanya mereka tidak mau. Lalu mereka dengan menggunakan kitab sezaman, gitu kan? Kalau menggunakan kitab sezaman, setiap orang di zamannya harus ada kitab sezaman, batal nih semua nasab, termasuk nasab Wali Songo. Dan hancur ini. Mau ditanyakan kitab nasab sezaman, kalau itu dijadikan kaidah. Jadi mereka bikin syarat sendiri. Ijtihad yang ijtihadnya ngaco, bikin syarat sendiri. Akhirnya nanti gimana? Nanti kalau menurut kamu bagaimana nasab Wali Songo? Dibawa nanti dalam perdebatan nasab para ulama-ulama sadah. Nanti diminta kitab sezaman, nggak ada. Nasab Syekh Abdul Qadir Jailani diminta nasab sezaman, nanti nggak ada lagi. Nah, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Allah, 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 Allah. Lalu mereka sengaja ya mengajak orang agar tidak percaya bahwa ini keturunan Rasulullah SAW. Sengaja mereka satu ya, memperlihatkan, mendongeng-dongengkan, menuliskan, memvideokan, menyebarkan videonya tentang kesalahan-kesalahan habaib ya. Yang kesalahan-kesalahan tersebut dipoles oleh mereka, diminyaki, digoreng oleh mereka ya. Yang mana kesalahan ini satu belum tentu salahnya. Yang kedua, kalaupun salah ya, nah, tingkatan salah ini juga ada tingkatannya. Mereka menyamaratakan kesalahan tersebut seolah ini adalah kesalahan yang fatal. Apalagi sekarang yang terjadi itu hanyalah fitnah belaka. Fitnah belaka. Gambarnya Habib ini ya. Lalu dia ngomong seolah yang ngomong beliau. Padahal pakai apa? Apa itu? AI itu, gitu kan? Suaranya suara dia, bisa. Bisa, seolah dia yang ngomong. Bisa. Masya Allah. Ya, lalu bikin suasana dalam video tersebut, ya. Seolah suasana itu seperti itu. Ya, itu bisa. Dan AI itu sudah puluhan tahun yang lalu itu. Ya, cuma belum tersebar. Nah, sekarang tersebar AI itu. Orang pada bisa bikin kayak gituan kok. Ya. Makanya untuk penyelamatan pertama kepada umat Islam, udah jangan percaya dulu. Asas tidak percaya, asas tidak bersalah, gitu kan. Itu dikedepankan. Asas tidak bersalah dikedepankan. Jangan percaya sudah. Dan jangan ingin tahu. Buat apa kita tahu? Udah, jangan ingin tahu.
Allah, 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 Allah. Lalu ada lagi sekarang narasi yang disebarluaskan oleh mereka yang membatalkan nasab para habaib, ya, yang didomplengi oleh kaum Wahabi, ingat, dan di belakangnya kaum PKI, dan juga di belakangnya kaum Yahudi, ingat. Bukan mereka kaum PKI Yahudi, bukan, tapi ada di belakangnya kaum PKI, kaum Yahudi, lalu didomplengi kaum Wahabi, Salafi ini. Apa narasinya? Mereka menganggap setiap manakib karomahnya habaib itu dianggapnya khurafat. Khurafat itu dongeng bohong. Nah, dianggapnya khurafat. Artinya ya, mereka ya sudah tidak percaya kepada karomah. Ya, selalu dikaitkan dengan kemampuan akal mereka sendiri. Kalau mereka itu percaya kepada keberadaan karomah, karomah adalah khawarik lil adat, perkara yang membedah adat, yang Allah zahirkan pada diri seorang walinya, ya, diri orang yang saleh, yang mukmin, yang ahli takwa, yang ahli istiqamah dalam ibadah. Nah, kalau mereka percaya, kenapa disebut khurafat? Apa alasan disebut khurafat? Karena umum. Sebetulnya kan kalau menurut hukum akal, ya masuk akal sebetulnya. Segala perkara yang adat, yang khawarik lil adat tetap makul, masuk akal. Ya, yang dimaksud oleh mereka tidak masuk akal, kalau menurut ilmu hukum, ya, hukum akal, bukan menurut akal, sebetulnya menurut adat. Mukjizat itu khawarik lil adat, bukan khawarik lil akli. Karomah khawarik lil adat, bukan khawarik lil akli, bukan. Cuma mereka membahasakan adat dengan bahasa apa? Akal. Jadi nggak masuk akal, gitu kan? Karena kebodohan mereka sendiri itu. Ya. Nah, terus kalau tidak percaya kepada karomah, bukankah Al-Quran juga membicarakan karomah? Sayyidatuna Maryam bagaimana karomahnya, ya, Sayyidina Asaf muridnya, sahabatnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam bagaimana karomahnya. Bukankah disebut dalam Quran, bukankah Sayyidatuna Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam itu bukan nabi, bukan rasul, ya, tapi datang makanan di dalam rumah, di dalam kamar yang terkunci. Dia menjawab, enak aja beliau jawab ketika Nabi Zakaria bertanya, anna laki hadza, Maryam dari mana ini? Beliau menjawab, qalat huwa min indillah, dari Allah. Udah cukup. Menjawab dari siapa? Dari Allah. Coba ini kalau dijelaskan, ini bukan nabi, ini bukan mukjizat, bukan. Ya. Apakah ini khurafat? Pahami oleh kita. Andai kata percaya kepada karomah, mendengar cerita tentang karomah seseorang itu adalah keterpercayaannya orang yang meriwayatkan, itu yang diperlukan. Ya. Dan juga kesolehannya orang yang di dirinya hadir perkara yang khawarik lil adat, itu yang diperlukan. Ini seorang yang mustaqim, seorang yang saleh dan ahli ibadah, lalu muncul pada dirinya perkara yang khawarik lil adat. Lihat dulu qarinahnya. Ini tanda-tanda penunjang kepada kebenaran bahwa ini karomah. Lihat dulu, oh ini orang mustaqim. Nah, maka kita sebut ini apa? Karomah. Tidak boleh kita menuding ini khurafat atau ini sihir. Dan masa sihir lahir dari orang yang saleh, orang yang mustaqim. Nah, lalu kalau
bukan dari orangnya langsung, tapi dari yang meriwayatkan. Maka yang harus dicek oleh kita adalah keterpercayaannya perawi yang meriwayatkan. Kalau yang meriwayatkannya orang yang terpercaya, halah sudah, saya percaya itu karomah. Dan jangan dianggap itu khurafat. Kecuali kalau yang meriwayatkannya itu orang yang tukang dusta, silahkan. Saya bukan tidak percaya karomah, atau saya tahu bahwa itu orang yang punya karomah itu betul wali, tapi tentang karomah yang ini yang kamu riwayatkan saya belum bisa percaya. Bukan tidak percaya kepada beliau adalah seorang soleh, tapi tidak percaya kepada Anda yang meriwayatkan, karena Anda tidak memiliki, kan, kriteria thiqoh, keterpercayaan dalam riwayat. Itu tidak masalah kalau itu, kan? Nah, ini kaum Wahabi itu, ya, mereka itu terus menggembur-gemburkan narasi ketidakpercayaan kepada karomah dan menuding karomah itu adalah khurafat. Nah, hati-hati, ini adalah gaya Wahabi, ya. Nah, yang disebut dengan bid'ah di sini itu, ya, adalah yang Buya katakan itu. Yang boleh jadi sesuatu yang dianggap oleh sebagian umat Islam bukan bid'ah, sesungguhnya itu bid'ah. Sesuatu yang dianggap oleh sebagian umat Islam itu adalah bid'ah, sesungguhnya bukan bid'ah. Maka yang berhak, ya, menentukan ini bid'ah dan ini bukan bid'ah adalah ulama-ulama yang menguasai, ya, qawaid syariah, kaidah-kaidah Qur'aniyah, kaidah sunniyah, hadisiyah. Hanya ulama. Nah, makanya jangan terjebak, jangan tertipu dengan pemikiran saudara kita Salafi Wahabi yang menetapkan hukum bid'ah pada satu pemikiran, satu amalan yang suka dilakukan oleh umat Islam ahli sunnah wal jamaah, termasuk akidahnya Asy'ari dan Maturidi. Jangan sampai kita percaya kepada pemikiran mereka, ini bid'ah, ini bid'ah. Dan jangan percaya juga kepada mereka ketika mereka menganggap bahwa dirinya betul-betul memegang kepada sunnah. Ya, karena boleh jadi ada jalan pemikiran yang bid'ah dari sisi jalan pemikiran. Ya, jalan pemikirannya kamu itu bid'ah tuh, pemikiran seperti itu. Ya, ketika tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Qur'aniyah, hadithiyah. Ya, dan memang kenapa mereka kaum Salafi Wahabi menuding bid'ah kepada sesuatu yang bukan bid'ah? Karena mereka bodoh kepada kaidah-kaidah ini. Nah, harus jadi catatan oleh kita. Yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil fitan atau idza dhaharatil bidah, jika nampak fitnah-fitnah, jika nampak bid'ah-bid'ah. Nah, yang dimaksud bid'ah menurut, ya, ulama-ulama, ingat, ahli sunnah wal jamaah benar-benar bid'ah itu, ya. Dan jika sudah dicaci para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang alim harus menampakkan ilmunya, ya. Ingat, jika tidak, maka orang alim tersebut terkena laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia semuanya, dan tidak akan diterima semua amal ibadahnya, tidak yang fardu dan tidak yang sunnah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita umat Islam dari segala fitnah, menjauhkan dari segala bid'ah, dan juga semoga Allah membenahi, ya, akidahnya, membenahi akhlaknya, membenahi niatnya, membenahi pemikirannya, membenahi amal perbuatannya, membenahi ucapannya, umat Islam semuanya, membenahi hubungannya antara dirinya dengan Tuhannya, antara dirinya dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, antara dirinya dengan sesama muslim,
antara dirinya dengan sesama manusia, antara dirinya dengan sesama makhluk Allah lainnya. Dan semoga Allah terus menghujankan rahmat dan keberkahan kepada semuanya, dan juga Allah mengangkat derajat semuanya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semuanya, jika kita dimatikan oleh Allah, Allah berikan husnul khatimah yang paling sempurna, dan mendapat syafaat dari junjungan alam Rasulullah SAW, dan dijadikan ahli surga semuanya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbighfirli, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ziarah dulu terakhir ya, ziarah wada, terus kita sholat duhur. Assalamualaikum. Dara qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ashab hadzal maqam, maqam ziarah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya syekhana wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-wada'u wal amanu wa uda'tu indakum wa inda rabbil alamin syahadati wa mithaqi ila yaumil qiyamah wa hiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrafana wa syarrafakum biqauli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.